Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Roja Darussalam Palembang atau saudara pendengar Radio Roja Darussalam Palembang yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Darussalam mengingatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia adalah Darussalam, negeri keselamatan yang dulu Sumatera Selatan, ya, kerajaannya dikenal dengan Darussalam. Sebenarnya ini adalah keinginan, ya, harapan orang-orang Islam dan pemimpin-pemimpin atau raja-raja pada saat itu untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayolah ikhwan, apa yang baik dari yang kita dapatkan dari sejarah orang-orang saleh sebelum kita, maka sudah sepantasnya kita mengambil pelajaran. Fabihudahu muqtadih, dan dengan petunjuk mereka maka ambillah suri teladan. Ini menunjukkan bahwa kisah-kisah sebelum kita dari kalangan para nabi, kalangan orang-orang soleh, pendamping nabi, dan juga pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW yang baik dan hasan, yang saleh, ya, maka kita mengambil petunjuk atau contoh dari apa yang telah mereka lakukan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas hadis ke-19 dari kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis yang berkaitan dengan tarbiyah dan manhaj, pendidikan dan juga manhaj. Kalau kita perhatikan, manhaj di sini condong kepada manhaj dakwah, bagaimana seorang dai, seorang penuntut ilmu berdakwah, ya, dengan etika-etika dan juga adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula kumpulan dari kitab ini, yaitu Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, yang dikarang oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Ini adalah buku yang sangat baik, yang dipelajari, atau hadis-hadis yang ada di dalamnya sangat baik untuk dipelajari karena dia sangat erat kaitannya dengan akhlak dan adab atau sikap dari pengajar, pendidik kepada orang-orang yang akan dididiknya. Pada pertemuan lalu kita sudah bahas, ayyuhal ikhwan, tentang hadis awal dari hadis ke-19 ini, dan bagi yang ingin mendengarkan apa penjelasan, ya, sebelumnya, maka silakan bisa dilihat di channel atau di Facebook Roja Palembang, ya, Roja Palembang. Nah, di situ silahkan dilihat tentang Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, ya, yang disampaikan oleh saya sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa uhadditsukum haditsan fahfazuhu, dan saya mengabarkan kepada kalian sebuah hadis, fahfazuhu, maka hafalkanlah dia. Innamad dunya li arba'ati nafar, sesungguhnya dunia itu untuk 4 jenis orang. 4 jenis orang. Abdun, yang pertama adalah abdin razaqahullahu malan wa ilman, seorang hamba yang Allah beri rezeki kepadanya, Allah berikan rezeki kepadanya berupa harta dan ilmu. Fahuwa yattaqi fihi rabbahu, dan dia bertakwa dengannya kepada Rabbnya.
wa yasilu fihi rahimah, dan dia menyambung tali silaturahmi, wa ya'malu lillahi fihi haqqan, dan dia menggunakannya, maksudnya harta tersebut ya, untuk Allah dengan hak, dengan benar. Fahadha bi afdhalil manazil, maka ini adalah sebaik-baik kedudukan, sebaik-baik kedudukan. Wa abadin razaqahullahu ta'ala ilman, dan seorang hamba yang Allah beri rezeki ilmu, walam yarzuquhu malan, dan Allah tidak memberikannya harta. Jadi yang kedua ini adalah orang yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Fahuwa sadiqun niyah, tetapi dia itu jujur dalam niatnya. Yaqul, dia berkata, lau anna li malan, kalau seandainya saya punya harta, la amiltu bi amali fulan, maka saya akan beramal seperti amalannya fulan, yaitu orang yang pertama. Fahuwa biniyatihi, maka dia mendapatkan sesuai niatnya. Fa ajruhuma sawa, balasannya itu sama, balasan keduanya itu sama, yaitu sama dengan orang yang pertama. Kemudian orang yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malan, seorang hamba yang Allah beri rezeki harta, walam yarzuquhu ilman, tetapi Allah tidak memberikannya ilmu. Yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbahu, dia tidak bertakwa dengannya kepada Rabbnya. Dengan harta tersebut dia tidak bertakwa kepada Rabbnya. Wala yasilu fihi rahimah, dan dia tidak menyambung tali silaturahmi. Wala ya'malu lillahi fihi haqqan, dan dia tidak menggunakan harta tersebut untuk Allah pada jalan yang hak. Fahada bi akhbathil manazil, dan ini adalah seburuk-buruk manazil. Ini adalah seburuk-buruk kedudukan. Wa abdin lam yarzuquhullahu malan wala ilma, seorang yang Allah tidak berikan dia harta dan tidak juga Allah berikan ilmu. Fahuwa yaqul, dan dia berkata, lau anna li malan, seandainya saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, maka saya akan beramal dengan amalannya si fulan, yaitu orang yang ketiga. Fahuwa biniyatihi, maka dia sesuai dengan niatnya. Fawizruhuma sawa, dan dosa keduanya itu sama. Ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, ya, dan berkata Imam At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Alhamdulillah hadis ini ya diriwayatkan oleh Abi Kabsyah Al-Anmari. Maka kita katakan hadis ini sahih, alhamdulillah, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, pada hari ini ayo ikhwan, kita mengambil faidah dari potongan hadis ya. Kita ini bagian kedua dari yang sebelumnya. Kata Rasulullah SAW, wa uhaddithukum bihadithin fahfazuhu. Saya akan mengabarkan kepada kalian sebuah hadis, maka hafalkanlah dia. Ya, hafalkanlah hadis tersebut. Jadi di sini disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghafal hadis ini. Nah, di sini di dalam tarbiyah atau di dalam pendidikan, maka kita bisa melihat ya bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau retorika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajak. Saya akan mengabarkan kepada kalian, hafalkan. Nah, kalau misalnya kita katakan dalam bahasa tarbiyah, saya akan memberitahu kalian sesuatu yang menarik, tolong seksama dan hafalkan semuanya. Misalkan seperti itu. Maka ini akan menjadi perhatian ya, orang yang mendengar akan tertarik untuk ya mempelajarinya atau tertarik untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Dan Nabi SAW kemudian sebutkan innamad dunya li arba'ati nafar. Nah, kemudian Nabi SAW ingin merincikan jenis-jenis manusia.
Nah, jenis manusia ini, yang 4 jenis ini yang akan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat jenis ini adalah berdasarkan ya pembagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia berdasarkan pada harta dan ketakwaan. Pada harta dan ketakwaannya. Bagaimana seorang hamba? Yang pertama ada 3 hal yang dibahas berdasarkan apa? Jumlah harta, kemudian ilmu agama, dan yang ketiga masalah takwa. Nah, 3 hal ini standar yang disebutkan Nabi SAW menjadi 4 hal ini berdasarkan 3 hal ini, yaitu masalah harta, masalah ilmu agama, dan masalah ketakwaan. Dan di situ Nabi SAW membaginya menjadi 4 jenis manusia. Nah, di sini penyebutan jenis seperti ini akan membantu orang untuk menghafal. Ya, hafalkanlah. Di sini ada 5. Rukun Islam ada 5. Kemudian apalkan ada 3 perkara. Ya, thalathun, ada 3 hal. Dan di sini penyebutan 3 atau misalkan sinfani, 2 golongan, ya. Kemudian 5 khamsu salawatin, atau penyebutan dengan angka ini akan memudahkan orang yang mendengarnya untuk bisa menghafal. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu orang yang berkecimpung di dalam tarbiyah atau pendidikan sudah sepantasnya mengganti-ganti uslub atau cara di dalam pengajaran atau di dalam penyampaian. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 4 hal. Manusia berdasarkan harta yang diterimanya, begitu pula ilmu yang diterimanya, dan juga ketakwaannya kepada Rabb-Nya. Yang pertama adalah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan harta yang banyak dan juga ilmu agama yang baik. Kemudian ternyata orang tersebut bertakwa kepada Rabb-Nya, taat kepada Rabb-Nya. Kemudian yang kedua, dia itu menyambung tali silaturahmi. Kemudian yang ketiga, wa ya'malu lillahi fi haqqan, dan dia menggunakan harta tersebut untuk Allah dengan jalan yang benar. Jadi dia gunakan dengan sebaik-baiknya harta tersebut. Harta digunakan untuk bertakwa, digunakan untuk menyambung tali silaturahmi, dan juga menggunakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita katakan ini adalah apa? Ini adalah sebaik-baik yang dilakukan seorang yang punya harta. Yang pertama berkaitan dengan ibadah dirinya. Ketika seorang punya harta, yang pertama kali dilakukan adalah dia memikirkan ibadah dirinya. Ibadah dirinya. Nah, contohnya dia menggunakan harta tersebut untuk menafkahi anak istrinya, membiayai pendidikan anak-anaknya. Kemudian dia juga pikirkan untuk dirinya bagaimana dia bisa berhaji. Dengan adanya uang tersebut, kelebihan uang, dia tabung untuk bisa naik haji. Dan apabila dia belum bisa berhaji lama, bisa sudah daftar haji, ya, menunggu sampai 30 tahun misalkan. Kemudian apa? Dia ingin umrah, karena umrah juga salah satu pendapat menunjukkan dia wajib. Dia menabung untuk umrah. Ini harta digunakan untuk apa? Untuk ibadah dirinya. Untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika misalkan dia baru hijrah, bajunya masih baju yang bermacam-macam jenisnya. Kemudian dia ingin apa? Dia ingin bertobat. Kemudian dia membeli pakaian-pakaian syar'i yang menunjukkan pakaian kaum muslimin. Dia beli peci, dia beli baju untuk dirinya, untuk beribadah. Kemudian ketika dia mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW mencintai parfum, maka dia juga membeli parfum. Ya, tetapi tidak boros di dalamnya. Tidak boros di dalamnya. Jadi ketika ini ayo ikhwan, ketika dia butuh ilmu, dia beli buku-buku agama atau dia beli sarana-sarana untuk belajar yang membantu dia untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua, dia gunakan untuk hubungan kepada manusia.
ya hubungan kepada manusia, yaitu bagaimana dia bisa berbagi dengan hartanya tersebut kepada orang lain. Dan yang paling diutamakan adalah kerabat, ya. Disebutkan di sini silaturahim, ya, menjambung hubungan rahim. Rahim itu pendapat yang kuat adalah kerabat. Kerabat yang dekat maupun yang jauh. Selama dia masih dikatakan kerabat, maka dia itu masuk dalam rahim. Menyambung kerabat, hubungan di antara kerabat dengan hartanya. Apalagi dia mendapatkan orang yang putus hubungan kekerabatannya atau kekeluargaannya, maka wajib bagi dia menyambung tali silaturahmi. Adapun yang sudah tidak ada permasalahan, maka dia tetap memberikan bantuan-bantuan atau hadiah-hadiah kepada kerabatnya untuk menguatkan hubungan di antara mereka dan di antara keluarga. Apabila ada yang miskin atau membutuhkan, merekalah yang paling butuh untuk dibantu dan ditolong. Saudara-saudara sekalian, kemudian wa ya'malu lillahi fihi haqqan, dan dia menggunakan harta tersebut untuk Allah pada jalan yang hak. Ya, dia gunakan. Yang pertama tadi kan untuk ketaatan pada dirinya, yang kedua untuk apa? Untuk orang lain, yaitu untuk kerabatnya. Ini awal, dan tidak terbatas untuk itu saja, tapi juga untuk manusia yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana dia gunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk berdakwah, dia gunakan untuk membangun masjid, dia gunakan untuk membangun pondok pesantren, dia gunakan untuk membangun rumah-rumah tahfiz, dia gunakan untuk menyenangkan hati para janda dan juga anak-anak yang terlantar. Dia gunakan untuk membahagiakan para guru, ya, misalkan guru-guru honorer ini banyak sekali, ya, perlu dibantu sebenarnya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fahada bi afdalil manazil. Inilah kedudukan yang paling tinggi, ya, kedudukan yang paling tinggi, yaitu apa? Orang yang diberi harta oleh Allah dan juga diberikan ilmu, kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua, ayyuhal ikhwan, yaitu orang yang tidak punya harta. Bedanya dengan yang pertama tadi adalah apa? Ya, dia tidak punya harta. Jadi dia hanya bisa menggunakannya untuk dirinya sendiri atau membantu sedikit-sedikit. Kata Rasulullah SAW, wa abdin razaqahullahu ta'ala ilman. Dan seorang yang Allah berikan kepadanya ilmu, walam yarzuqhu malan, dan Allah tidak berikan kepadanya harta, fahuwa shadiqun niyah, dan dia itu jujur dalam niatnya. Yaqul, dia berkata, lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Seandainya saya punya harta, maka saya akan beramal dengan apa yang dilakukan oleh si fulan. Di sini terdapat kecemburuan kepada orang yang pertama, tapi kecemburuan itu bukan pada banyak-banyak barang, banyak-banyak harta. Tidak, kecemburuannya adalah kecemburuan dalam penggunaan harta di jalan Allah, dalam penggunaan harta untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam penggunaan harta untuk membantu orang lain yang kesulitan. Ini kecemburuan yang benar-benar benar, yang dibenarkan. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa ajruhu masawa, dan pahala untuk keduanya itu sama. Ya, sama. Jadi walaupun dia tidak punya harta, tapi dia niatnya itu sangat besar. Kalau saya punya harta, maka saya akan begini, seperti yang dilakukan oleh si fulan yang sudah punya proyek ini, bangun ini, membantu ini, membantu itu. Dia punya niat untuk, atau banyak niatnya. Maka kita katakan dengan niat yang seperti ini, ya, kita katakan bahwa orang itu juga mendapatkan pahala seperti orang yang punya harta, ya, walaupun dia ini tidak punya harta. Nah, kita lihat bagaimana dengan niat seseorang Allah balas dengan yang serupa. Oleh karena itu perbanyaklah niat. Perbanyaklah niat-niat yang baik. Kalau kita ketahui bahwasanya itu adalah suatu amalan soleh, maka perbanyaklah niat. Kalau saya punya harta, maka saya begini. Kalau saya punya harta, saya begini. Dan niat-niat yang baik di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak rugi. Ya, dan itu tidak akan rugi. Berniat, tapi di situ harus shadiqun niyah. Niatnya itu benar-benar apa? Jujur, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis orang yang ketiga, ya ikhwan,
Abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Yaitu seorang hamba yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Kemudian dia gunakan harta tersebut tanpa ilmu, dia tidak bertakwa kepada Rabb-nya, dan juga tidak menyambung tali silaturahmi, dan tidak menggunakannya di jalan Allah dengan benar. Kata Rasulullah SAW, fahada bi akhbathil manazil. Ini adalah kedudukan yang sangat buruk. Kemudian yang keempat adalah abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman, yang tidak diberikan harta dan juga tidak diberikan ilmu. Allah musta'an. Tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Tapi fahuwa yaqul, dia berkata, law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Kalau seandainya saya punya harta, maka saya akan melakukan seperti yang dilakukan oleh si fulan. Maksudnya orang yang ketiga yang paling buruk kedudukannya. Fahuwa biniyatihi, dan dia itu mendapatkan sesuai niatnya. Fawizruhu masawa, dan dosa keduanya itu sama. Jadi orang yang miskin pun kalau dia punya niat yang buruk seperti itu, maka dia juga mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang ketiga. Na'udzubillahi min dzalika. Ayyuhal ikhwan rahimani rahimakumullah. Nah, di sini penting sekali yang namanya ilmu dan takwa. Ilmu dan takwa. Ilmu dan takwa inilah yang akan membimbing seseorang menjadi sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Kalau kita lihat tadi bagaimana orang yang kedua, walaupun dia tidak punya harta atau punya sedikit harta, tapi dia bisa mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala yang sangat besar. Dan kecemburuan tersebut, kecemburuan orang yang kedua tadi kepada orang yang pertama itu berpahala. Kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh hasad, maksudnya tidak boleh cemburu, kecuali pada dua jenis orang. Rajulun atahullahu malan. Yang pertama adalah seorang yang Allah berikan dia harta. Fasullita fi halakatihi fil haq, dia menggunakan harta tersebut, fasullita ala halakatihi fil haq, dia menggunakan harta tersebut untuk jalan yang benar. Ini rajulun atahullahu al-hikmah, dan yang kedua adalah seorang yang Allah berikan al-hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, dan dia menggunakan hikmah tersebut dan mengajarkannya. Dia berhukum, dia yaqdi biha, dia berhukum dengannya, dengan hikmah tersebut, dan wa yu'allimuha, dan juga mengajarkan hikmah tersebut. Kemudian dalam riwayat lain kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnatain, tidak boleh cemburu kecuali pada dua orang. Rajulun atahullahul Qur'an, yang pertama adalah seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya Al-Quran. Fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia membacanya di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Wa rajulun atahullahu malan, dan seorang yang Allah berikan kepadanya harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar, dan dia menginfakkan harta tersebut di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Subhanallah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala hanya membolehkan hasad atau cemburu pada orang-orang yang ini. Dan di situ kalau kita rinci sebenarnya ada tiga orang. Yang pertama, cemburu pada orang yang menggunakan harta yang banyak hartanya, kemudian dia selalu berinfak di waktu-waktu malam dan di waktu-waktu siang. Artinya setiap waktu dia habiskan waktunya untuk menyalurkan harta.
Dan ini tidak mengapa kita cemburui. Tapi kalau misalkan cemburu pada orang yang punya harta saja, yang punya harta benda, dan dia tidak digunakan pada ketaatan kepada Allah, tidak rajin berinfak, maka yang seperti itu cemburu yang tercela, dan itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ayolah ikhwan, kita lihat di sini, jadikan kecemburuan tersebut pada orang yang benar-benar kegiatannya adalah menyalurkan harta, berusaha menghabiskan hartanya untuk berinfak. Karena sebenarnya kalau orang yang kaya kemudian dia selalu berinfak, hartanya tidak akan pernah habis. Hartanya tidak pernah habis. Seperti Abdurrahman bin Auf, di waktu pagi saya bersedekah 100 dinar. Di waktu sore Allah balikkan 1000 dinar katanya, atau bahkan lebih. Jadi keyakinan Abdurrahman bin Auf yang sangat besar. Ya, begitu pula para sahabat yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas dan tidak menghabiskan harta orang yang bersedekah. Kemudian yang kedua ayyuhal ikhwan, yaitu cemburu pada orang yang berilmu, yang memiliki hikmah. Maksud hikmah tersebut adalah al-ilmu wal amalus salih, al-ilmu nafi' wal amalus salih, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Itu yang dimaksud dengan al-hikmah. Dia berhukum selalu dengan ilmu, dan dia beramal saleh juga dengan ilmu. Kemudian dia ajarkan ilmu tersebut dan amalan tersebut kepada orang yang tidak mengetahuinya. Ini namanya al-hikmah. Dia ajarkan kepada yang lain. Dia berhukum dengan hikmah tersebut. Dan ketahuilah, al-hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh yang mengantarkan kepada benarnya seseorang di dalam bersikap dan berujar. Kemudian ayyuhal ikhwan, yang ketiga adalah para penghafal Quran. Cemburu kepada orang yang menghafal Al-Quran, yang selalu murajaah, mengulang-ulang hafalannya. Bahkan ya misalkan sehari dia bisa mengulang 3 juz dalam 10 hari khatam misalkan, atau lebih cepat dari itu atau mundur sedikit dari itu, dan tidak pernah dalam 30 hari dia tidak mengkhatamkan Al-Quran. Maka yang seperti ini ya ikhwan, dan itu di luar kepala semua. Kita cemburu dengan orang-orang yang punya aktivitas seperti ini. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu ya, dengan adanya niat yang benar, dengan adanya niat, walaupun kita bukan orang yang kaya, ya, tapi kita punya niat yang besar. Kalau saya punya harta, saya akan bersedekah. Kalau saya punya harta, saya akan bangun masjid. Kalau saya punya harta, saya begini. Kalau saya punya harta, saya akan bantu anak yatim. Kalau saya punya harta, saya akan sekolahkan anak-anak yang terlantar, yang tidak ada tidak ada biaya untuk belajar. Jadi semuanya ditanggung. Atau misalkan apabila saya punya harta, maka sekian ratus hektar akan saya, atau sekian ratus ribu hektar akan saya beli kebun untuk menafkahi jalan dakwah. Ya. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa melihat ya, faedah dari hadis ini sangat banyak sekali. Ya. Kita bisa mendapatkan di dalam hadis ini bahwasanya keberkahan harta itu meskipun sedikit tidak akan bisa kecuali ya didasarkan penyalurannya dengan ilmu dan takwa. Penyalurannya dengan apa? Dengan ilmu dan takwa. Apabila tidak dengan ilmu dan takwa, maka pasti digunakan kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi silakan untuk saudara pendengar atau saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, bisa mengirimkan SMS atau pesan singkat ke WA ke 0857 882 44622. Sekali lagi 0857 882 44622. Jadi keberkahan harta walaupun sedikit, maka ya itu didapatkan. Kalau ingin mendapatkan keberkahan harta, maka harus dengan ilmu
agama yang benar dan juga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita juga bisa mendapatkan faidah bahwasanya cara menyambung tali silaturahmi itu bisa dilakukan dengan apa? Dengan harta. Dan inilah kenyataan yang terjadi ayyuhal ikhwan, banyak sekali hubungan kekeluargaan atau kekerabatan itu rusak gara-gara harta. Dan kalau misalkan rusaknya banyak gara-gara harta, maka menyambungnya juga dengan harta. Dengan harta. Kita lihat banyak ada saudara, antara saudara ada cemburu-cemburuan, masalah pembagian waris, padahal sudah dibagi dengan adil sesuai dengan hukum Islam. Padahal tapi apa? Masih ada yang tidak setuju dengannya. Kemudian ada perampasan harta dan sebagainya, akhirnya timbul perselisihan di antara keluarga. Kemudian selanjutnya ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, orang yang pertama kali berhak untuk kita bantu dan kita sedekahi itu adalah siapa? Kerabat kita. Orang yang dekat dengan kita. Kata Nabi SAW, ibda biman ta'ul. Ya, mulailah kamu bersedekah kepada orang yang kamu tanggung. Tsummal aqrab fal aqrab, kemudian orang yang lebih dekat, kemudian orang yang lebih dekat. Maksudnya dalam hubungan kekeluargaan. Ketika kita memiliki keluarga dan dia kesusahan, maka kita harus membantunya sesuai kemampuan kita. Kemudian ayyuhal ikhwan, dibahas juga di dalam hadis ini masalah orang yang pertama tadi menggunakan harta Allah pada jalan yang benar. Dan kita ingatkan ketika kita diamanahi untuk mengurus wakaf, sedekah atau zakat atau harta kaum muslimin, begitu pula harta-harta titipan, maka kita harus ingat kepada sabda Nabi SAW, inna rijalan, sesungguhnya ada laki-laki atau manusia yatakhawaduna fi malillahi bighairi haq. Mereka menggunakan ya harta Allah dengan tanpa hak. Falahumun nar yaumal qiyamah, maka untuk mereka mendapatkan api neraka di hari kiamat. Tadi sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik mengurus harta pribadi untuk kepentingan pribadi maupun mengurus harta Allah Subhanahu wa taala yang berupa zakat, infak, sedekah atau hibah. Maka di sini ayyuhal ikhwan, di situ ada amanah untuk mengurus harta-harta manusia. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, sesungguhnya manusia akan ditanya ketika dia memiliki harta. Ya, maka kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam kecuali ditanya tentang 4 hal. Nah, berkaitan dengan harta kata Nabi SAW, wa an malihi, akan ditanya tentang hartanya, min aina iktasaba wa fima anfaq, dari mana dia dapatkan harta tersebut, wa fima anfaqa, dan untuk apa dia salurkan. Saudara-saudara sekalian, pada hadis ini juga kalau kita perhatikan orang yang kedua, maka di sana ada orang yang benar-benar shadiqun niyah. Orang-orang yang memiliki niat yang sangat jujur. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu meskipun dia tidak punya harta, Bahkan ayyuhal ikhwan, untuk mendapatkan pahala-pahala yang dilakukan oleh orang kaya, dia bisa lakukan. Terkadang orang kaya bersedekah misalkan 5M, 10M, 20M gitu kan. Nah, ini orang yang jujur nih dalam niatnya, dia mengatakan seandainya saya punya uang 100 miliar. Ya, 100 miliar saya akan menggunakan gini. Untuk proyek ini. Dia melihat orang kaya ini rajin bersedekah, rajin membantu anak yatim, maka saya mau seperti itu. Itu orang kaya.
Kemudian orang kaya yang selanjutnya dia melihat, oh orang ini berkecimpung dalam media, misalkan media dakwah. Yang satunya lagi berkecimpung di dalam apa? Sosial, kemanusiaan. Yang satunya lagi berkecimpung dalam ini. Dan dia berniat seluruhnya. Kalau saya punya harta, maka saya akan lakukan ini, dan ini. Semua apa yang dilakukan oleh orang kaya, dia punya niat untuk melakukannya. Maka bahkan dia bisa mengumpulkan niat-niat yang salihah melebihi apa yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Tapi syaratnya ya ikhwan, shadiqun niyah. Benar-benar ada niat yang jujur. Ya, jangan sampai ketika Allah berikan harta yang banyak justru malah apa? Lupa. Malah dia lupa. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang niat. Ya, sungguhnya di antara kita ada yang dia tidak melewati lembah-lembah dan jalan-jalan pegunungan, tetapi dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu siapa? Orang-orang yang memiliki uzur untuk tidak berjihad, tetapi mereka telah memasang niatnya untuk berjihad, ya maka mereka mendapatkan pahala-pahala jihad. Kemudian saudara-saudara sekalian, begitu pula di sini terdapat pelajaran bahwasanya kita ketika ingin cemburu, alihkanlah cemburu tersebut pada yang dibolehkan di dalam syariat. Ya, karena manusia itu merupakan wataknya punya rasa cemburu. Manusia itu memiliki rasa cemburu. Tidak bisa tidak, pasti ada. Tetapi di sini coba lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam palingkan, berikan jalan kecemburuan yang benar. Pada misalkan yang pertama adalah pada harta, orang yang menggunakan harta, orang kaya menggunakan harta, cemburu dengan mereka. Begitu pula kepada ahli ilmu yang berilmu dan beramal saleh, kemudian mereka berdakwah dan mengajarkan ilmunya, cemburu. Kemudian berdakwah kemana-mana, kita lihat para ulama ilmunya menyebar ke seluruh dunia. Maka ini kita cemburu dengan apa yang beliau lakukan. Ya, begitu pula kalau kita misalkan membaca karya-karya para ulama yang begitu banyaknya, dan kalau kita timbang dengan apa yang kita lakukan maka tidak ada apa-apanya, maka apa ini akan memacu semangat seorang untuk terus bisa menjadi seorang ulama atau bisa berusaha menjadi ulama. Kemudian ayyuhal ikhwan, kita bisa melihat di sini bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, sehingga orang-orang yang tidak diberikan harta, dan itu takdir Allah membatasi seorang harta, maka Allah tidak begitu saja menghabiskan pahala mereka, atau mereka tidak mendapatkan pahala gara-gara tidak memiliki harta. Dia bisa mendapatkan harta, Allah jadikan umniyah atau cita-cita atau harapan mereka, ya, dengan niat yang jujur, itu bisa mendapatkan pahala seperti orang yang memiliki harta. Maka di sini ya ikhwan, ya, bersemangat dan terus bersemangat untuk selalu berniat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwan, di sini juga terdapat pelajaran untuk kita atau bagi kita semua agar menjauhi jenis orang yang ketiga dan juga keempat. Orang yang ketiga itu orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu dan takwa. Allah musta'an, pasti dia menggunakannya dengan tanpa hak. Dan kita dapatkan, ya, orang-orang yang kaya, apakah mereka bahagia? Jauh. Mereka itu jauh dari kebahagiaan. Bukan jauh mendapatkan kebahagiaan, jauh dari kebahagiaan. Mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka tidak berilmu dan tidak bertakwa.
tidak berilmu dan tidak bertakwa. Betapa banyak orang yang kaya untuk bisa tidur harus pakai obat tidur, sementara betapa banyak orang yang miskin, ya, tidur saja, santai. Subhanallah. Apalagi kalau misalkan dia bisa miskin, jam 9 malam sudah tidur, jam 3 malam dia sudah bangun untuk sholat malam, tahajud dan sebagainya. Maka ini nikmat walaupun dia miskin, anaknya sehat, tidak berpenyakitan, ya, selalu bisa berkumpul dengan keluarga. Ini terkadang orang-orang kaya yang seperti itu, ayol ikhwan, ingin membeli kebersamaan. Mereka harus mengadakan party, pesta dulu agar bisa kumpul dengan keluarganya. Dari situ mereka merasakan kenikmatan yang sangat nikmat berkumpul dengan keluarganya. Ada pada orang miskin, ya, itu tiap hari mereka lakukan, ya, tiap hari mereka rasakan. Tapi untuk yang beriman dan beramal saleh, begitu pula dilandasi dengan ketakwaan. Allah alam bisawab. Kemudian yang paling buruk, ayo ikhwan, hati-hati nih, yaitu orang yang tidak punya harta. Orang yang tidak punya apa? Tidak punya harta tapi niatnya itu sangat besar. Niatnya sangat besar untuk bisa seperti yang nomor 3, yaitu di dalam kemaksiatan. Di dalam kemaksiatan. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup. Di sini ada satu pembahasan lagi masalah takdir, ya. Di sini kenapa ada razaqahullahu malan wa ilman, Allah berikan dia rezeki, harta dan ilmu. Maka kita katakan ya ikhwan bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan karunia-Nya, ya, maka itu semua, ya, kebaikan-kebaikannya, maka itu semua karena rahmat dan karunia Allah. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada seorang dia terjatuh ke dalam kesesatan atau menjadi orang yang buruk misalkan, ya, maka itu semua adalah karena keadilan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena keadilan Allah Maha Adil dan tidak disifati dengan sifat zalim. Ada hikmah di dalamnya. Ada hikmah yang sangat banyak di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apa yang Allah inginkan, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apapun yang Allah inginkan. Ya, begitu pula Allah tidak akan ditanya dengan apa yang Allah lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidaklah disifat dengan sifat zalim, tetapi Allah disifat dengan sifat al-adl, ya, dengan sifat al-adl, yaitu keadilan, wa dzu fadlin, dan juga al-fadl, dan memiliki kelebihan. Begitu pula manusia telah diberikan akal dan pilihan, dia bisa memilih dan dengan sadar dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga tidak mungkin dia sandarkan keburukan-keburukan itu kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat beberapa pertanyaan, ya, yang sudah masuk ke dalam nomor. Silakan yang ingin bertanya ke nomor 0857 882 44622. Ada pertanyaan dari Pak Abdul Razak Palembang. Makasih atas tausiah Dindo yang manfaat. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Benar tak kalau dunia ini diciptakan dari Nur Muhammad? Semoga Dindo selalu dalam lindungan Allah. Amin, ya Rabbal. Jaid. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dunia ini diciptakan dari cahayanya atau nur Muhammad. Tidak ada dalilnya. Adapun keyakinan-keyakinan dan khurafat-khurafat yang disebutkan, yang disebut oleh, ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab di dalam beragama, maka mereka menggunakan akal, atau mereka menggunakan perasaan, atau mereka menggunakan kisah-kisah, cerita-cerita dari pendahulu-pendahulu mereka
yang subhanallah kalau misalkan bukan dari Al-Quran dan Al-Hadis, maka sangat mudah mereka ya dimasuki dengan kedustaan-kedustaan seperti wahyu syaitan. Kita katakan wahyu dari syaitan. A'udzubillahi min dzalika. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada menceritakan tentang Nur Muhammad. Selanjutnya ya ikhwan, izin bertanya Ustadz. Ya, waalaikumsalam. Apa maksud dari dan hukum nazar? Ada yang berkata haram, namun harus ditunaikan bila terlanjur bernazar. Bila awalnya haram, kenapa harus ditunaikan? Jadi, dia tidak haram. Nazar itu hukumnya makruh. Misalkan seorang, kalau saya lulus ujian, saya potong kambing, saya bersedekah kambing. Kalau saya misalkan berhasil mendapatkan ini pekerjaan, misalkan saya akan berpuasa sebulan. Kalau begini, saya akan begini. Maka hukumnya, hukum nazar seperti itu yang ada imbalan yang diharapkan, maka hukumnya adalah makruh, bukan haram. Ya, hukumnya adalah makruh, itu bukan haram. Ya, tetapi kalau misalkan nazarnya sudah terpenuhi, misalkan dia naik lulus sekolah atau terima kerjaan atau misalkan mendapatkan pasangan dan sebagainya, nazar-nazar, atau misalkan anaknya sehat, maka dia bernazar untuk melakukan ini dan itu. Ya, maka kita katakan nazar seperti itu ketika sudah disebutkan, ya maka wajib dilakukan jika nazarnya bukan pada perbuatan maksiat. Man nadzara an yuti' Allah falyuti'hu wa man nadzara an ya'si Allah fala ya'sih. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka taatlah kepada Allah, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya. Taib, di sini ada pertanyaan lainnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, merayakan tahun baru Masehi itu hukumnya apa? Sedangkan tahun baru Islam gak semeriah tahun baru Masehi. Mohon diberi solusi Pak Ustadz, soalnya gak lama lagi tahun baru. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merayakan tahun baru itu tidak ada di dalam Islam, ya, dan itu dirayakan oleh orang-orang non Islam. Jadi kalau kita cari tentang perayaan tahun baru di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka tidak kita dapatkan. Bahkan kita dapatkan, ya, itu contoh dari perbuatan dan kebiasaan orang-orang non-Islam. Kata Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru suatu kaum, ya, meniru suatu kaum, menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan tersebut. Oleh karena itu kita katakan tahun baru itu tidak perlu dirayakan. Yang perlu dirayakan itu hanya 2 hari raya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Itu kita diperbolehkan pada hari itu untuk berlapang-lapang dalam makanan dan minuman, dan juga memberikan hadiah kepada orang yang lain sebagai bentuk. Begitu pula dengan kegembiraan-kegembiraan lain seperti misalkan yang wanita dan anak-anak bernyanyi misalkan, ya. Kemudian kalau laki-laki bermain misalkan, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalkan seperti yang kita dapatkan ada hari raya atau perayaan-perayaan lain, maka itu tidak disyariatkan, apalagi ini berasal dari orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa hukum uang yang dikasih paslon pemilu? Ya, paslon pemilu, tim sukses atau tim sukses calon. Kata-kata yang diucapkan adalah untuk minta tolong dirinya dipilih. Apakah semacam itu bisa disebut sogo atau membayar orang tersebut jika mencoblosnya? Barakallahu fik. Jadi yang seperti ini, suara, ya, suara itu dibeli, artinya disogok. Ya, ini masuk ke dalam sogok. Sogok menyogok, maka tidak boleh diterima uang tersebut. Yang harus dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan seperti ini, yang pertama, dia tolak. Dia tolak uang tersebut. Ya, saya tidak mau menerima uang seperti ini. Kalau misalkan dia malu atau segan atau apa, atau misalkan dia tidak bisa menolak amplop tersebut atau uang tersebut,
maka ambil uangnya kemudian serahkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi dengan niat membuang harta yang haram, hukum harta tersebutlah haram. Ya, dan jangan mencoblos pasangan yang seperti itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada izin bertanya di luar tema. Apakah dosa membunuh bisa diampuni Allah? Karena dosa tersebut kita berhubungan dengan makhluk hidup. Dan saya pernah mendengar bahwa orang yang membunuh atau terbunuh dengan niat ingin membunuh akan kekal di neraka dan Allah murka terhadapnya. Ya, memang ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang membunuh itu sangat besar. Wala yazalu rajulun wala yazalu 'abdun fi fushatin min dinih ma lam yusib daman harama. Senantiasa seorang itu dalam kelapangan agamanya selagi dia tidak menyentuh harta darah yang diharamkan. Maksudnya selama dia tidak membunuh, maka itu masih lapang, masih enak, insyaallah mudah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah membunuh seorang dengan sengaja dan orang tersebut adalah orang yang dilindungi secara hukum, ya, secara hukum syar'i juga dia tidak boleh dibunuh, maka orang yang seperti itu ya ikhwan yang mendapatkan ancaman yang sangat besar, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kalau dia tidak diampuni dia pasti kekal di dalam neraka, tidak. Kalau dia adalah seorang mukmin, maka ya di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin mengazabnya, Allah azab. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengampuninya, maka Allah ampuni. Dan jika pun masuk ke dalam neraka, maka itu tidak kekal di dalam neraka. Oleh karena itu ya ikhwan, untuk kalau misalkan ada orang yang pernah membunuh seseorang, maka yang dilakukannya adalah diusahakan mencari ahli warisnya. Mencari ahli warisnya. Ya seharusnya di dalam kalau misalnya di Indonesia untuk kisos tidak mungkin diterapkan, tapi bisa digantikan dengan membayar diat. Jadi misalkan bertanya kepada ahli-ahli warisnya atau orang-orang yang katakanlah memiliki diat, ya, atau ahli warisnya tentang bagaimana kalau misalkan ya membayar berapa seperti itu, berapa puluh juta misalkan untuk memaafkan, ya, agar bisa dimaafkan oleh keluarganya. Jika keluarganya sudah memaafkan ya dengan uang misalkan atau dengan harta, maka itu sudah insyaallah sudah cukup, insyaallah, ya. Dan yang paling baik adalah seorang yang dibunuh keluarganya itu ya memaafkan secara full, memaafkan orang tersebut secara full. Adapun di akhirat maka dia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin mengazabnya maka Allah azab, jika Allah tidak ingin mengadabnya maka Allah tidak mengadabnya. Ada orang ketika azan ia keluar dari masjid, katanya mau sholat di masjid lain, alasannya ada majelis taklim di sana. Apa benar atau boleh dari jamaah masjid di Sungai Kedukan Banyu Asin? Masya Allah. Yang pertama kita lakukan adalah husnuzan, ya, kita berhusnuzan kepada kawan kita atau saudara kita yang kita lihat melakukan hal tersebut. Bisa benar dan bisa jadi tidak, ya, tapi yang kita lakukan adalah husnuzan, ya, harus husnuzan. Kemudian jika dalam majelis taklim, dan majelis taklim itu adalah majelis taklim sunnah, misalkan yang mengajarkan sunnah, maka sebisa mungkin orang tersebut duduk untuk mendengar majelis taklim jika majelis taklimnya mengajarkan hal yang baik, yaitu sunnah atau akidahnya juga lurus. Nah, tapi kalau misalkan tidak, maka bersabar tunggu sampai mereka selesai. Dan jika mereka tidak selesai dan tidak tahu kapan selesainya, maka bisa pindah ke masjid yang lain. Allah a'lam bishawab. Taib Ustadz, apakah doa orang yang terzolimi dapat merubah semua takdir Allah? Jadi kita katakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang di Lauh Al-Mahfuz itu tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah, ya, yang telah
dicatat di Lauhul Mahfuz itu tidak bisa diubah. Dan yang bisa dirubah di dalam catatan takdir adalah catatan takdir yang dicatat oleh para malaikat. Inilah yang kata Nabi SAW, la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dan apa yang dilakukan doa tersebut, kemudian perbuatan seorang hamba, begitu pula perubahannya, malaikat merubah catatan takdirnya, dan bagaimana perubahannya, itu semua sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam takbir di Lauhul Mahfuz. Adapun yang bisa berubah adalah yang dicatatan para malaikat. Dan saya sarankan kepada orang yang agar menggunakan doa hal yang baik, hal-hal yang baik, ya. Dan walaupun boleh menggunakan, misalkan kita dizalim dipukul, ya, kita doakan agar mudah-mudahan orang tersebut ya oleh orang lain, maka kita katakan boleh berdoa seperti itu. Tapi yang paling baik adalah seorang muslim itu ketika misalkan dizalimi, maka dia apabila dia dizalimi, maka dia segera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, wala zulima abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadallahu azza wa jalla izza. Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman, kemudian sabara 'alaiha, dia bersabar atas hal tersebut, illa zadahullah izzan, kecuali Allah akan tambahkan kepadanya izzan, yaitu kemuliaan. Allah alam bisawab. Saya rasa cukup ya materi kita dan pertanyaan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita ilmu dan amalan saleh. Wallahul muwaffiq. Ya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan mengirsyad kita di jalan yang lurus.